Oke guys, welcome back to Gojian Movie. Dalam pembahasan alur cerita Battletech The Heaven Season 5 episode ke-164. Nah, di episode kali ini kita diperlihatkan Xiaoyan bersama Ciwi-Ciwi yang dalam perjalanan menuju wilayah kuno Manghuang untuk menyambut kemunculan pohon bodhisattva yang melegenda. Namun perjalanannya itu harus terkendala atas kemunculan ular piton iblis surga. Oke guys, gimana tuh keseruan selengkapnya? Langsung aja atuh kita terobos. Xiaoyan yang telah kembali ke bentuk tubuh aslinya dalam keadaan bengek karena efek samping dari penggunaan tubuh Fajra King Kong dalam pertarungan. Xiaoyan mendekati Yunyun sehingga membuat Yunyun menjadi semakin salting karena dirinya merasa pemuda yang ada di hadapannya itu telah banyak memberikan perlindungan kepadanya. Xiaoyan menenangkan Yunyun dengan menceritakan dia berserta rombongannya menemukan jejak sekte Tianming yang akhirnya mempertemukannya dengan sekte bunga yang dalam kesulitan. Xiaoyan yang kemudian memberikan pil obat kepada Yunyun untuk dibagikan kepada murid sektenya. Yunyun yang semakin dibuat baper berusaha untuk mengendalikan perasaannya untuk tidak melebihi batasannya sebagai ketua sekte bunga, dan sebelum kemudian tenggelam dalam lamunan ketika Xiaoyan berkata bahwa dirinya membantu Yunyun karena sekte bunga merupakan sekutu berharga Pavilion Bintang Jatuh. Yunyun meminta Nalan Yanran untuk membagikan pil obat kepada murid lain. Begitu juga Xiaoyan meminta Soisan dan King Lin untuk membantu pemulihan sekte bunga. Sementara Medusa yang masih bete membuat Xiaoyan tidak berani mengganggunya. Sembari menunggu pemulihan murid sekte bunga, Xiaoyan menawarkan diri untuk pergi bersama. Yunyun yang mendengar pernyataan itu menjadi semakin canggung karena mengingat hubungan masa lalunya dengan Akang manis di hadapannya. Yunyun yang diam dengan penuh kebingungan itu dihampiri tetua sekte bunga yang mengingatkan dengan keadaan sekte bunga saat ini bahkan belum tentu bisa bertahan apabila bertemu hewan buas di tengah jalan. Yunyun yang merasa tidak ada pilihan lain sehingga harus berusaha mengesampingkan perasaannya itu dan menyetujui tawaran Xiaoyan untuk pergi bersama. Xiaoyan yang mendapatkan informasi bahwa telah banyak kekuatan lain yang lebih dulu berhasil memasuki domain kuno, sehingga Xiaoyan segera mengambil keputusan untuk mempercepat perjalanan. Ketika baru saja akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja terdengar sebuah raungan liar yang tidak lama kemudian mereka semua dikejutkan atas kemunculan sesosok ular raksasa berwarna hitam kehijauan yang tidak lain adalah piton iblis langit dengan kekuatan yang cukup mengerikan setara ahli puncak Dojun putaran kelima. Yunyun dengan segera menjelaskan bahwa mereka memang saat ini sedang tersesat di wilayah piton iblis surga. Xiaoyan yang mendengar itu tidak membuatnya panik maupun cemas, malah dengan senyum kecil di wajahnya dengan antusias karena Xiaoyan mengetahui bahwa piton iblis surga memiliki kolam roh iblis langit yang dapat meningkatkan tubuh fisik seseorang. Karena itu Xiaoyan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan memperkuat tubuh fisik untuk menyempurnakan tubuh Fajra Liuli. Karena itu Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke sarang piton iblis surga. Medusa seolah sudah memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dengan raut wajah ngambek namun masih peduli melarang pergi sendirian, dan hal itu disetujui oleh ciwi-ciwi gelis yang lain karena hal itu cukup membahayakan Xiaoyan yang berada di kolam roh ketika ular piton iblis surga kembali ke sarangnya. Dan King Lin juga menawarkan diri untuk ikut membantu karena dirinya yang memiliki kekuatan mata ular 3 bunga. Xiaoyan dibuat tidak berdaya menghadapi kehendak ciwi-ciwi gelis di hadapannya.
Apalagi Kanjeng Medusa yang dengan nada marah karena cemburu itu. Xiaoyan akhirnya pasrah dan memutuskan untuk segera Chou mendekati danau roh piton iblis surga. Namun baru saja beberapa meter perjalanan, mereka semua merasakan aura liar dengan niat membunuh. Yang tidak lama kemudian muncul di hadapan mereka ular piton iblis surga yang mengamuk karena telah berani memasuki sarangnya. Xiaoyan yang masih tidak menyangka ular piton iblis surga telah kembali dengan sangat liar menyerang rombongan Xiaoyan yang ketar-ketir menyelamatkan diri ke segala arah. Namun sayangnya ular piton iblis surga berhasil mengejar Xiaoyan berserta rombongan ciwi-ciwinya dengan menjepit di sela-sela pegunungan. Medusa yang merupakan manusia ular dapat mendeteksi pergerakan ular piton iblis surga dengan memandu kawan-kawannya dari serangan yang tidak terduga. Xiaoyan yang menjadi sasaran dari keganasan ular piton iblis surga menghindari serangan demi serangan dengan langkah 3000 petirnya. Namun di tengah perjalanannya itu, Xiaoyan dikejutkan atas menghilangnya ular piton iblis surga. Namun tiba-tiba saja jantung Xiaoyan hampir saja dibuat copot atas serangan yang tidak terduga itu. Sehingga dengan terpaksa Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan tubuh Pajra Liuli sehingga membuat Medusa menjadi panik karena senyatanya penggunaan tubuh Pajra cukup menguras tenaga dan hal itu cukup membahayakan Xiaoyan. Sehingga perlu bagi Medusa beserta teteh-teteh lain untuk merencanakan strategi untuk dapat memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Kangjeng Medusa dengan Mbak Yun Yun berusaha menyatukan kekuatannya dan hal itu dimanfaatkan Xiaoyan dengan menghantam kepala ular piton iblis surga dengan sangat kejam menghantam perbukitan. Soisan dengan mata air racunnya membantu melemahkan ular piton iblis surga dan hal itu dimanfaatkan King Lin dengan mata 3 bunganya berusaha untuk mengendalikan ular piton iblis surga. King Lin yang berhasil mengendalikan ular piton iblis surga dan Medusa meminta Xiaoyan segera memasuki kolam roh untuk menyerap energi yang tersembunyi di sana. Oke guys, episode kali ini kita tuh benar-benar dibikin gimana gitu atas ekspresi Kanjeng Medusa yang cemburu kepada Mbak Yun Yun. Oke, saksikan episode BTTH selanjutnya hanya di Gojian Movie ya guys ya. Bye bye.